Teman-teman, tahu nggak sih ada beberapa soal penalaran umum kuantitatif bagian-bagian logika nih. Nah, kalau mau tahu soal-soalnya bagaimana, yuk kita nonton videonya karena kakak akan membahas tentang soal pembahasan tes tipe-tipe soal logika ini teman-teman. Langsung ya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kakak ya di GEP Media Channel bersama Kak Kevin di sini. Kak Kevin akan membahas tentang penalaran umum kuantitatif bagian tipe-tipe soal logika nih teman-teman. Nah, langsung aja kita lihat ke soalnya ya. Ayu meninggalkan kota A pukul 06.30 nih teman-teman dan tiba di kota B pukul 12 ya. Jika dia mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam atau setara dengan 40 km dalam 1 jam. Itu artinya seperti itu ya. Dan dia berhenti 1 jam untuk makan teman-teman. Berapa kilometer jarak antara kota A dan kota B? Nah, kita lihat ya. Seperti ini teman-teman. Dari 12.00 ke atau dikurang ya 06.30 itu kan artinya ada 5 jam 30 menit ya. Nah, 5 jam 30 menit nih si Ayu itu meninggalkan kota A dan menuju kota B. Tapi teman-teman, Ayu itu katanya berhenti 1 jam untuk makan ya. Jadinya kita kurangkan 1 jam. Jadinya 4,30 atau 4 jam 30 menit ya. 4 jam 30 menit. Karena ada kata-kata kecepatan rata-rata 40 km per jam, artinya 40 km dalam 1 jam. Dalam 1 jam ya teman-teman. Nah, artinya kalau dalam 4 jam berarti tinggal kali 4 aja teman-teman. 40 dikali 4 sama dengan 160. Nah, kan ada sisa 30 menitnya ya. Kalau 1 jam itu 40, berarti 30 menit kan setengahnya. Berarti 40 dikali setengahnya. Hasilnya adalah 20 ya teman-teman. Nah, 40 dikali setengah jam ya. Artinya ini 20. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya adalah 180 km. Jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, tipe soal logika yang kedua teman-teman. Bu Fitri memiliki sebidang tanah. Tanah tersebut seperempatnya dijual, sepertiga dari sisanya diwakafkan untuk pembangunan panti asuhan, dan kini tanah Bu Fitri itu tersisa sekitar 500 meter ya. 500 meter persegi ini. Berapakah luas tanah Bu Fitri mula-mula? Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau bisa kita gambarkan atau bakal kakak gambarkan itu seperti ini kurang lebih. Aduh, agak miring ya teman-teman. Nah, oke, sebentar kakak hapus dulu nih teman-teman ya. Bagian sini supaya enggak miring. Nah, kakak lurusin. Oke teman-teman. Di sini kakak akan membagi 4 bagian tanah Bu Fitri ya teman-teman. Jadi dalam 4 tanah ini ya, seperempatnya dijual. Berarti 1 dari 4 dijual. Nah, sepertiga dari sisanya diwakafkan. Ini kan tinggal 3 ya teman-teman. Berarti kan 3/3. Sepertiganya itu yang bagian sininya aja diwakafkan. Artinya 2 dari 4 atau setengahnya itu masih tersisa ya. Oke, kalau misalkan setengahnya itu setengah dari X-nya itu, X-nya adalah luas tanah Bu Fitri mula-mula ya. Tanah mula-mula. Artinya setengah dikali X sama dengan 500. Kita pindahkan ya, kita kali 2 di kedua ruas. Jadi setengah dikali 2 hasilnya 1 kali X ya. 500 dikali 2 hasilnya 1000 teman-teman. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah 1000 meter persegi. Jawabannya yang B ya.
soal yang ketiga ya. Nilai semua tes ekonomi dinyatakan dengan bilangan bulat dari 0 sampai 10. Median terbesar yang mungkin bagi siswa yang memiliki rata-rata nilai 5 dari 6 kali tes. Nah, di sini kakak mau kasih notes dulu nih teman-teman, bahwa median itu ya, median itu adalah nilai tengah ya. Nilai tengah. Nah, jadi ini nih kurang ini. Oke, nilai tengah ya teman-teman. Jadi kalau dari 6 kali tes itu ada 6 nilai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rata-ratanya 5 nih teman-teman. Jadi kita bisa distribusikan angka 5-nya ke semuanya karena rata-ratanya 5 ya. Nah, terus katanya kan nilainya boleh dari 0 sampai 10 ya. Apakah kita bisa menyentuh 10 supaya dapat median yang paling besar? Kalau 5-nya ini kita pindahkan ke sini, teman-teman, jadi 0, 0, 5, 5, 10, 10 ya. Tapi mediannya tetap 5, teman-teman. Jadi enggak ngaruh ya. Tapi kalau misalkan kita distribusikan 5 ini ke semua yang ada di sini, teman-teman. Nah, ya. Jadinya 0, 0, ini 7, 7, 8, 8. Teman-teman bisa cek aja nih, kalau 8 tambah 8 ditambah 7 ditambah 7 itu hasilnya dibagi 6 ya. Apakah rata-ratanya 5? Nah, rata-ratanya 5 tetap ya teman-teman, dan mediannya ini bertambah. Mediannya adalah nilai atau data ketiga dan data keempat ya. Oke, data ketiga ditambah data keempat. Hasilnya adalah 7 ditambah 7 dibagi 2. Ini 14 ya, dibagi 2 hasilnya 7. Jadi jawaban yang paling tepat dari 6 kali tes itu, nilai median yang terbesar yang bisa kita dapatkan adalah 7. Jawabannya yang D. Oke, sekian aja dari kakak pembahasan tipe-tipe soal logika ini untuk penalaran umum kuantitatif UTBK 2025 ya. Jangan lupa kalian untuk subscribe GP Media Channel ya. Dan ini nih teman-teman, kakak punya soal buat kalian kerjain. Jangan lupa soalnya itu dikerjakan dan coba bahas-bahas di komentar bersama teman-teman kalian ya. Dan jangan lupa like, subscribe juga ya GEP Media Channel. Oke, cukup sekian dan terima kasih ya teman-teman. Bye-bye.